Supriyani, guru SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara akan disidangkan esok atas dakwaan menganiaya murid yang kebetulan adalah anak polisi. Tersangka sempat mendekam di rutan selama sepekan sebelum akhirnya mendapat penangguhan penahanan Selasa kemarin. Inilah Supriyani, guru di SDN 4 Baitu, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang pada Selasa 22 Oktober mendapat penangguhan penahanan. Sebelumnya, ia mendekam di rumah tahanan sejak 16 Oktober lalu sehubungan kasus hukum yang menjeratnya. Ia dilaporkan menganiaya siswi kelas 1 SD yang bahkan bukan murid asuhnya. Tapi kebetulan sang murid adalah anak seorang polisi. Senang, Bu, dengan penangguhannya, Bu? Ibu senang, Bu, ya? Penangguhan, Bu? JPU, Jaksa Peneliti dalam MP21 perkara ini meneliti dalam berkas apa yang tersaji di dalam berkas, dilakukan penelitian bahwa perkara tersebut, berkas tersebut telah lengkap, baik formil dan material. Sehingga jaksa yang melakukan penelitian menyatakan sikap perkara itu sudah lengkap. Untuk proses ini tetap kami lanjutkan untuk mencari kebenaran material ya. Kebenaran material nanti di hari Kamis yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Andolo. Kita akan memeriksa, memproses persidangan di sana. Tentunya untuk mencari kebenaran yang materialnya seperti apa sebetulnya yang terjadi. Osgot. Kasus ini menjadi sorotan publik yang curiga Supriyani menjadi korban arogansi petugas kepolisian yang dalam hal ini adalah orang tua korban. Polda Sulawesi Tenggara sampai harus turun tangan. Namun Wakapolda memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang kepolisian dalam kasus ini. Terkait dengan isu-isu yang lain, ini masih kami dalami. Kami dari pihak Polda sudah menurunkan tim untuk mencari pembuktian terhadap isu-isu yang beredar. Pak, kalau menjawab bahwa isu ini ada kriminalisasi, seperti apa itu, Pak? Sedang kita dalami, tapi secara fakta, pembuktian secara yuridis material maupun formilnya ini sudah terpenuhi. Jadi untuk kriminalisasi bisa saya yakinkan itu tidak ada. Kalau rekayasanya bagaimana, Pak? Tidak ada. Meski tidak lagi ditahan di rumah tahanan, tapi bukan berarti Supriyani sudah bebas. Ia tetap akan disidangkan mulai Kamis 24 Oktober. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Dan untuk membahas lebih lanjut kasus yang menjerat Supriyani, guru SD yang segera menjadi terdakwa karena menghukum muridnya, kita telah bersama kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan. Selamat siang, Pak Andre. Selamat siang, Bu. Ya, Pak Andre, pertama-tama kenapa Supriyani ini bisa sampai ditahan di rutan? Ibu Supriyani ditahan di rutan itu sejak kasus ini dilimpahkan di Kejaksaan tanggal 16 Oktober, kemudian Ibu Supriyani ditahan oleh jaksa. Nah, setelah ditahan jaksa, kemudian berkas ini dilimpahkan ke pengadilan. Nah, setelah kami mengajukan permohonan penangguhan di pengadilan, akhirnya pengadilan menangguhkan Ibu Supriyani. Terhitung mulai kemarin Ibu Supriyani sudah keluar dari lapas perempuan. Ini juga tidak lepas dari adanya tekanan publik yang menurut kami cukup luar biasa. Seperti itu. Pak Andre, apakah pasal-pasal yang dikenakan ancaman hukumannya di atas 5 tahun, Pak Andre? Iya. Kalau itu ancamannya di atas 5 tahun, ada pasal 80 ayat 1, Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian juga mereka ada pasal 351 ayat 1. Jika bisa kita membahas lebih lanjut mengenai kasus ini, seberapa parah luka para korban sehingga Ibu Supriyani terjerat kasus penganiayaan terhadap muridnya, Pak Andre? Ya, perlu kami tegaskan bahwa dari awal Ibu Supriyani tidak pernah mengakui telah melakukan penganiayaan. Nah, kalau kita membaca dakwaan jaksa mengatakan bahwa Ibu Supriyani memukul anak tersebut dengan gagang sapu sebanyak 1 kali. Tapi yang menjadi tidak sinkron itu berdasarkan bukti foto luka anak tersebut, itu lukanya seperti melepuh atau bekas tergores seperti apa. Nah, lukanya luar biasa. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa jaksa mengatakan itu cuma dipukul sapu 1 kali, kok lukanya bisa luar biasa seperti itu. Nah, itu menjadi pertanyaan karena
waktu awalnya ibu korban ini sempat menelpon mengaku kepada gurunya bahwa awalnya anaknya ini mengaku jatuh di sawah. Nah, tapi kemudian katanya setelah didesak oleh bapaknya, anak ini membuat pengakuan bahwa dia dipukul oleh Ibu Supriani. Nah, kepolisian dalam hal ini menetapkan tersangka Ibu Supriani itu menurut kami sangat sumir karena cuma berdasarkan 2 keterangan anak. Nah, sementara dalam KUHP kan kita tahu bahwa keterangan anak di bawah umur itu tidak bisa kita anggap sebagai keterangan saksi. Itu. Pak Andre, kami ingin mengkonfirmasi, berarti ini benar, apakah kasus berdasarkan pernyataan dari saksi saja yang merupakan barang bukti yang merupakan anak di bawah umur? Benar, Pak Andre? Iya. Tidak ada barang bukti lainnya? Seperti itu. Ya, barang bukti lain itu sapu yang mereka ambil di sekolah, ya. Kemudian hasil visum. Nah, itu yang tidak sinkron menurut kami. Dan juga menurut kami polisi tidak mempertimbangkan ada saksi lain seperti misalnya Ibu Supriani kan dituduh menganiaya anak ini di kelas 1A. Nah, Ibu Supriani kan mengajar di kelas 1B. Nah, sementara gurunya kelas 1A Ibu Lilis sebenarnya sudah memberikan keterangan, sudah menyampaikan bahwa Ibu Lilis itu mulai dari jam 8 sampai jam 10 itu di kelas 1A dan tidak ada kejadian. Dan kalau dikatakan bahwa ada pemukulan di jam 10, Ibu Lilis mengatakan bahwa anak kelas 1 jadwal pulangnya itu jam 10. Jadi kalau jam 10 itu sudah tidak ada anak-anak kelas 1. Jadi siapa sebenarnya yang dipukuli oleh Ibu Supriani ini? Ini menjadi aneh seperti itu. Lantas langkah apa yang akan diambil oleh pihak kuasa hukum, Pak Andre? Ya tentunya bahwa besok kita akan mulai persidangan. Ya, kami akan membela dengan sebaik-baiknya untuk membuktikan bahwa sebenarnya Ibu Supriani ini tidak bersalah, hanya dipaksa bersalah oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Semua keterangan-keterangan sudah kami konfirmasi, bukti-bukti juga sudah kami lihat. Ya, nanti akan kami tampilkan atau kita akan sampaikan di persidangan. Mungkin Bapak selaku kuasa hukum bisa menyampaikan apa saja harapan terutama dari Ibu Supriani sendiri, Pak Andre. Iya, Ibu Supriani sampai kemarin masih menangis. Beliau sangat terpukul sekali. Beliau menyatakan bahwa 16 tahun dia mengabdi sebagai tenaga honorer dengan gaji 300.000 per bulan. Dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Jadi selama karirnya dia tidak pernah melakukan kekerasan dan dia sangat terpukul apalagi sampai ditahan, dianggap menganiaya. Ibu Supriani berharap bahwa kasusnya ini bisa diadili dengan seadil-adilnya, seobjektif mungkin berdasarkan bukti dan fakta sehingga kita bisa memberikan keadilan kepada Ibu Supriani. Seperti itu. Baik, terima kasih kuasa hukum dari Ibu Supriani, Pak Andre Darmawan, waktunya bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang, Pak Andre.